semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini adalah bulan purnama di Leo, kalau tepatnya ini adalah sudah hampir pindah hari ke tanggal 17, tapi masih tanggal 16, yaitu pukul 23:57, ya udah hampir tanggal 17 tapi belum gitu ya. Anyway, ini ada di 27 derajat 59 menit dan membuat ini T-square atau square segi 4 penuh dengan North Node dan South Node, yang menunjukkan bahwa secara umum adalah tentang betapa kita masih belum bisa kita masih struggling dengan melihat apa yang akan kita lakukan ke depan, karena kita masih struggling untuk bisa keluar dari satu sistem atau satu cerita yang bundet gitulah. Kayaknya bundetnya itu kerasa banget karena segi empatnya itu merah dan dia sangat mendominasi. Untungnya North Node dan South Node itu membentuk transit yang cukup positif dengan Pluto. Jadi kalau saya lihat kita struggling, tapi kita sekarang sudah bisa melihat selalu ada keuntungan di tengah perjuangan kita. Itu yang kita lihat. Somehow kita baru melihat satu langkah ke depan, itu juga udah beruntung banget. Tapi kita belum bisa melihat ini akan berakhir di mana, dan kayaknya memang bukan haknya kita sekarang untuk maksa bisa melihat akhirnya di mana, walaupun kita mungkin termasuk itu ya, salah satu yang diucapkan berkali-kali dalam upaya untuk menyelesaikan. Jadi kita maunya apa? Jadi ke depan kita mau gimana? Jadi itu termasuk argumen yang selalu keluar dan nggak pernah dapat jawabannya. Tapi itu yang kengototan kita untuk kita harus tahu kita mau kemana, itu yang menggerakkan kita untuk terus melewati hari ini. Iya, jadi kayaknya memang ini kan komunikasi yang sebelah kanan, dan komunikasi kuat-kuatan, dan ya kuat-kuatan dua pihak dengan institusi yang sama kuatnya. Institusi itu bisa buat beberapa diri sendiri dengan pribadi saya yang kuat, karena ini egonya nih kayaknya memang luar biasa ya. Bulan purnama di Leo ini egonya naik banget ya, sampai kita menemukan core kita, hati kita ada di mana, itu harus lewat pertempuran ego yang bikin babak belur lah, intinya seperti itu. Dan itu dari komunikasi, dan itu kerasa banget dari kemarin. Nah, kemarin itu sebenarnya saya sudah mengambil kartu jumping untuk yang tanggal 15. Belum sempat dibuka karena saya terlalu fokus ke gambar Leonya. Kita udah baca kemarin, Leo adalah tentang lebih apakah kita akan membiarkan ego kita atau pride kita menghambat tujuan kehidupan kita, dan itu masih menjadi isu. Dan oleh sebab itu kalau kita mencari jawabannya sekarang nggak bisa, karena ujian pride atau ego di atas hati itu masih berlangsung. Jadi saya membuka ya yang ini, yang untuk tanggal 16 itu adalah thunder. Kayaknya memang hari ini kayaknya dipaksain ditabrakkan ya. Dan kemarin itu sebenarnya adalah counsel, dan mungkin kerasa juga sampai sekarang. Jadi kita kayaknya agak kesukaran untuk fokus ya, saya baca di bawahnya, kesukaran untuk fokus pada tujuan utama atau hati kita, karena kita terlalu terlibat dengan ego kita. Kita terlalu marah, kita terlalu ingin menang, kita nggak mau disalahin, kita gampang tersinggung, kita wah gitu loh, pokoknya intens banget ya, thanks to Pluto. Jadi current situationnya adalah trust atau strategizing. Jadi kalau menurut saya ini adalah situasi di mana kita masih mengupayakan sesuatu, kita masih punya dorongan untuk menang karena kita berstrategi, karena kita mengekspektasikan kita punya
penggambaran yang besar tentang kedepannya itu mau bagaimana. Ini kan ekspektasi kita, ya. Tapi somehow yang diminta hidden influences atau apa yang sebenarnya berpengaruh pada kita, ternyata kita tuh sedang bertumbuh dengan para soul sisters kita. Jadi orang-orang yang diajak kita berantem itu mungkin adalah orang-orang yang akan berperan penting dalam kehidupan kita ke depan. Tapi kayaknya masuknya, entry-nya itu what an entry gitu ya. Harus pakai berantem sekenceng ini gitu ya. Tapi memang kayaknya kita harus menemukan common ground-nya terlebih dahulu. Ya, jadi advice-nya adalah upayakan untuk komunikasi. Perhatikan setiap detail dalam komunikasi. Dan possible outcome-nya adalah the dream walker dreams the collective good illusions, apapun itu. Kalau menurut saya ini lebih, kita sebenarnya punya penggambaran ke depan, kita punya potensi untuk bisa berjalan bersama kalau kita menemukan titik temu, which is kayaknya impossible. Sekarang kita lagi sikut-sikutan, butt head banget ya. Ya apa boleh buat, saya juga ngerasa ketika membaca ini ya, dihadepin aja, disabarin. Kita lihat ke depan, barangkali mereka menjadi soulmate kita ke depan. Ya ini kan situasinya kita pengennya jelas ke depan mau apa, paling nggak 1 langkah ke depan. Tapi kayaknya nggak ada kesamaan. Kita nggak bisa lewat bulet aja di tempat ini, kayak nggak keluar-keluar. Dan ini sebagai advice adalah kita memang perlu memperhatikan situasi. Kenapa sih kok kita stuck di sini? Nggak maju-maju, kenapa? Barangkali memang ini sama Knight of Swords dan Knight of Wands. Jadi barangkali memang kita terlalu tajam bicaranya dan nggak fokus ke yang gede, karena levelnya Knight kan, kita ingin melakukan sesuatu tapi kita ngomongnya juga kayak tajam banget gitu, karena kita mendahulukan ego kita dan akhirnya kita stuck semua di satu tempat ini, nggak maju-maju. Wow. Dan dari spirit guides, love yourself unconditionally. Dari kemarin ya pesannya adalah love yourself. Somehow kita tidak mencintai diri sendiri. Entah kenapa, entah apa. Yang jelas di bacaan ini saya belum melihat apa sih sebenarnya membuat kita jadi menunjukkan kita tidak cinta diri sendiri. Kita, barangkali karena kita baru bisa menerima diri kita kalau kita memenangkan hal ini, kalau kita benar, kalau kita oke. Kita perlu untuk lebih mencintai diri kita apapun hasilnya. Kita yang penting sudah mengupayakan, menang kalah itu termasuk di dalam perjalanan, dan jangan biarkan diri kita merasa down banget. Kayaknya somehow kok kenapa ya bacaan dari kemarin itu membuat kita down banget ya, dan masih kebawa sampai sekarang. Kita diminta untuk cobalah sayangi diri kita sendiri. Kalau ada orang mengatakan hal buruk tentang diri kita, tidak menerima kita, dan seolah-olah kita udah mengerjakan sebaik mungkin, tapi kok ya dilihatnya tidak baik, dan kita kemudian percaya gitu kalau kita tuh nggak baik gitu, nggak oke, padahal belum tentu. Itu orang bisa pendapat macam-macam. Yang jelas sekarang ini waktunya konflik ya, waktunya butt head, dan masing-masing ingin menang sendiri thanks to energi Leo ya. Energi Leo kadang-kadang saya merasa, ini saya curhat aja, itu memang beratnya di situ. Dramanya tentang abis dia begini, abis dia gitu. Jadi beda dengan drama dari energi zodiak yang lain. Yang ini adalah kayaknya dia tuh paling menderita, paling ditindas gitu ya somehow, padahal dia pada posisi yang tinggi gitu loh. Itu yang saya rasa. Dan setiap lewat energi Leo itu memang kan kita butuh untuk berkreasi. Kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu, kita keren, kita, dan somehow selalu aja ada yang berusaha menekan. Itu rasanya seperti itu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, itu kan vibration Leo
di tingkat awal, ketika kita bisa melewati semua yang menahan kita, ya, yang dari pride itu, jangan kedepankan pride, kedepankan hati, kedepankan cinta, kedepankan apa yang membuat kita merasa hidup, lively. Kita menyalurkan bakat kita itu bukan untuk menunjukkan ke dunia saya yang paling hebat, enggak, karena ada dorongan di hati untuk menciptakan sesuatu yang indah. Perkara mata orang tidak bisa melihatnya sebagai hal yang indah atau masih banyak yang harus diperbaiki, itu namanya proses. Enggak ada satupun seniman yang terus-terusan berada di atas, selalu ada siklusnya, dan ini termasuk salah satu. Oke, Winita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.